Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Senang sekali berjumpa dengan saudara yang tetap dengan setia mengikuti ibadah online bersama kami setiap minggu. Dan selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Saya mengundang bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah tetap untuk dapat mengikuti ibadah bersama-sama kami setiap minggu melalui channel YouTube Rosipina. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rosipina. Pagi ini, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Raymond Dhani Wahyudi dengan tema Hidup sebagai Umat yang Kudus. Kita simak kegiatan sepekan Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa saja? Ini dia. Mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 6600117970 atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika. Dan tetap lakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga yang teratur. Serta tetap dukung program vaksinasi pemerintah. Dan jika tidak ada keperluan yang dilakukan di luar rumah, tetap stay at home. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang dengan sikap yang penuh hormat dan sikap hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya akan memimpin doa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah rawatan Tuhan Allah nyatakan, Roh Kudus dicurahkan, dan biarlah sungguh Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah sungguh Tuhan Yesus ketika kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang siap, kami yakin bahwa Allah mau nyatakan lawatan dan kuasa-Mu. Sekali lagi terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastikan saudara mengikuti ibadah sampai selesai. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari umat pilihan Allah, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya,
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya senang pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan sehat, jasmani kita sehat, dan Tuhan menganugerahkan sukacita bagi kita dalam menjalani hidup hari lepas hari. Saya juga berdoa supaya rohani kita dalam keadaan sehat juga, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, kita memiliki saat teduh untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa-doa kita, dan hidup kita sehari-hari sebagai umat Tuhan memiliki kehidupan yang kudus. Dan kita pagi ini mau berbicara bersama-sama tentang hidup sebagai umat yang kudus. Kita milik Tuhan, dan kita diinginkan oleh Tuhan untuk memiliki hidup yang kudus. Kita akan mengambil firman Tuhan pagi hari ini dari Roma pasal 6 ayat yang ke-19 dan 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini untuk menaikkan syukur bahwa kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Kami boleh berdoa dan memberikan persembahan persepuluhan kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami sebagai umat-Mu untuk hidup kudus. Kami berdoa supaya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, belum lama ini saya diajak makan di sebuah tempat makan. Dan saya memesan makanan beserta dengan minuman. Minumannya teh panas, tawar. Ya, karena sudah makin tua, kita harus mengurangi gula, ya. Jadi saya memesan teh panas tawar. Seperti biasa, ketika kita di restoran itu selalu yang muncul lebih dulu minumnya, ya. Dan minum datang dan disajikan dalam gelas yang sangat bagus. Ketika saya mau meminumnya, lalu istri saya melihat, ya, di pinggiran gelas itu rupanya ada bekas lipstik. Lalu dia tahan, ya, jangan minum dulu. Lalu dia berkata, ada bekas lipstik di gelas yang bagus ini. Jadi rupanya meskipun gelas itu bagus, tetapi masih kotor. Lalu saya melihat gelas itu dan isinya, rupanya ada minyaknya, ya, seperti berminyak di air teh tawar itu. Lalu saya memanggil pelayan dan berkata kepada pelayan itu, tolong gelas ini diganti, dicuci karena ada bekas lipstiknya. Dan saya meminta dia untuk melihat air di dalam gelas ini juga ada minyaknya. Jadi silahkan dicuci ulang dan berikan saya yang baru. Jadi gelas itu dibawa dan kemudian disajikan lagi gelas yang baru yang memang masih sama bentuknya, bagusnya, dan saya lihat di dalamnya isinya juga sudah bersih. Jadi teh tawar panasnya bersih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, sekalipun gelas itu bagus, tetapi tidak dapat digunakan kalau gelas itu kotor dan air di dalamnya juga menjadi kotor. Dan demikian juga sesungguhnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, seperti gelas yang bagus itu, kita sudah dibersihkan oleh Kristus dari dosa-dosa kita. Seharusnya kita menjadi gelas yang bagus, dan di dalamnya ada air yang segar, dan kita bisa menyampaikan air itu kepada orang-orang lain dan mereka ikut disegarkan. Kita bisa memberitakan tentang Yesus Kristus supaya orang lain disegarkan hidupnya dan diselamatkan. Kita bisa memberikan banyak kesaksian-kesaksian yang baik tentang Yesus Kristus bila orang melihat diri kita bersih.
baik dan kita bisa menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus pada banyak orang. Dan mereka bisa menerimanya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita ingin hidup sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan dan manusia bisa melihatnya. Supaya ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, kebenaran-kebenaran di dalam hidup Yesus Kristus, dan orang melihatnya dari kehidupan kita dan mereka bisa menerimanya. Bagaimana mereka bisa menerima Yesus Kristus dan segala kebenarannya kalau mereka melihat hidup kita tidak benar? Kita bisa menjadi saksi Tuhan yang baik kalau mereka melihat ada hidup yang benar di dalam diri kita dan mereka bisa menerima berita yang kita sampaikan tentang Yesus Kristus itu. Rasul Paulus pernah memberikan kita kebenaran bahwa dia berkata hidup kita dengan memberikan Injil itu harus selaras. Kalau tidak, orang tidak mau menerima berita Injil yang kita sampaikan. 1 Korintus 9 ayat 27 menuliskan tentang kesaksian hidup Rasul Paulus. Dia berkata demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi kehidupan yang kudus itu sebagai umat Tuhan, kita perlukan supaya kesaksian kita tentang Yesus Kristus diterima oleh orang, dan orang juga menerima kita sebagai pemberita-pemberita Injil. Kemudian hidup yang kudus sebagai umat Allah itu akan membawa kita memiliki hubungan yang dekat, yang akrab dengan Kristus, dan kita juga merasakan sebagai umat yang hidup kudus ada kebenaran di dalam diri kita. Mari kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini untuk memiliki hidup sebagai umat yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan saya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan kita sudah dikuduskan oleh penebusan Kristus di dalam kematiannya, dan kita harus hidup sebagai umat yang kudus. Mari kita melihat firman Tuhan, supaya sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai umat yang kudus, kita bisa melaksanakan amanat agung Tuhan, dan kita bisa memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita menghasilkan kebenaran-kebenaran seperti yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Mari membuka kebenaran firman Tuhan. Hidup sebagai umat yang kudus dari Roma pasal 6 ayat 19. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dengan bersuara. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Roma pasal 6 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Firman Tuhan berbicara kepada kita, hidup sebagai umat yang kudus berarti kita menjadi hamba kebenaran. Hidup kita dipenuhi dengan hidup yang sesuai kehendak Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua telah menjadi umat Allah yang kudus dikarenakan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang kita imani sebagai penebus dosa kita. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lihat ayat yang ke-6 dari Roma pasal 5. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang
yang membawa kita kepada kedurhakaan, yang membawa kita kepada hidup yang tidak benar, kecemaran-kecemaran, dan kemudian kita dibersihkan oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, ditebus dari hadapan Allah, supaya kita menjadi milik Dia, dan kita hidup di dalam Yesus sekarang ini sebagai umat yang kudus, umat yang sudah dipisahkan dari perbudakan dosa, kecemaran dan kedurhakaan, dipindahkan oleh Tuhan untuk menjadi umat milik Allah sendiri. Jadi saya bayangkan begini, kalau Bapak Ibu Saudara suka akan ikan hias, saya suka akan ikan hias. Di gereja itu ada kolam berisi ikan koi. Lalu di dalam kantor saya di gereja ada akuarium berisi ikan mas koki. Dan di rumah ada akuarium yang besar, panjang, dan di dalamnya ada banyak sekali ikan mas koki. Saya termasuk penggemar baik ikan koi maupun ikan mas koki. Nah, kalau kita jalan ke Jalan Semenit Jakarta, di situ kita akan lihat banyak sekali pedagang-pedagang menjual ikan hias. Saya masuk ke dalamnya dan saya melihat ada banyak ikan mas koki di dalam akuarium-akuarium yang dijual oleh pedagang-pedagang ikan itu. Dan saya melihat di dalam akuarium itu ada banyak sekali ikan mas koki. Jadi ruangnya terbatas, ya, cukup sempit bagi banyak ikan di dalam akuarium di pedagang-pedagang ikan itu. Dan mereka masih milik pedagang ikan itu. Lalu saya datang dan saya beli ikan mas koki itu. Dan saya ambil, saya pilih. Saya angkat dia dari akuarium itu dengan serokan, lalu masukkan ke dalam plastik dan diberi oksigen, lalu dibawa pulang. Dan ikan mas koki ini sudah saya tebus dari si penjual. Saya bawa pulang ikan mas koki itu dan sudah menjadi milik saya. Lalu saya taruh di akuarium di kantor dan saya tempatkan dia di tempat yang baru. Sudah terpisah dari tempatnya yang lama dan tidak bisa kembali lagi ke sana. Dan di dalam akuarium yang baru di kantor saya itu saya pelihara dia. Cukup luas tempatnya karena tidak begitu banyak ikan di dalamnya. Saya beri dia makanan yang cukup. Jadi ikan mas koki itu sudah berganti kepemilikan, menjadi milik saya, dipisahkan, diberikan sesuatu yang baru dan baik. Demikianlah kita. Cerita ini memberikan gambaran mengenai orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah menjadi milik Kristus, yang pindah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dan harusnya menjadi umat Allah yang hidup kudus. Kita sebelum percaya kepada Yesus Kristus dikatakan Alkitab menjadi hamba dosa, budak dari dosa, dan kita senantiasa memberikan anggota-anggota tubuh kita sebagai hamba atau budak dari kecemaran. Dan kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kedurhakaan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tersebut. Oleh sebab itulah seharusnya ketika kita sudah percaya Yesus, kita sudah berpindah dari hidup yang seperti itu, yang selalu diperbudak oleh dosa yang menuju kepada kecemaran dan kedurhakaan dan akhirnya pada kematian kekal. Harus kita sudah tidak melakukan hal itu lagi. Namun rupanya ada orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya tidak mengalami perubahan, masih memberikan anggota-anggota tubuhnya untuk melayani dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kepada kita yang mengaku orang-orang Kristen
anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba Kristus yang senantiasa hidup dalam kebenaran. Karena engkau hamba yang kudus, engkau umat Tuhan, umat yang kudus. Dahulu memang sebelum orang percaya Yesus, orang itu dengan sukarela menyerahkan tubuhnya, jiwanya menjadi budak dari segala yang tidak benar, menjadi budak dari segala nafsu-nafsu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan tidak peduli akan hukum Tuhan. Hidup yang seperti ini akan terus membawa orang diperbudak, menjadi jauh lebih berdosa. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kamu hidup dalam kecemaran, kedurhakaan, dan terus kamu akan hidup dalam kedurhakaan, ketika kamu memilih untuk menjadi hamba dari kedurhakaan. Jadi saya bayangkan begini, seperti halnya anak muda, ya, yang pada awalnya dia mau mencoba sebatang rokok. Ketika teman-teman pemuda yang lain sedang duduk bersama, lalu dia mencoba untuk merokok sebatang rokok saja. Dia sudah mulai jatuh ke dalam dosa untuk menghancurkan tubuhnya. Lalu kemudian dari nongkrong pertama itu, dia nongkrong lagi pada hari yang kedua. Dari satu batang rokok yang sudah sempat membuat dia pusing, tetapi kemudian dia mencoba lagi ya menjadi 2 batang. Pada hari berikutnya bertambah terus keinginannya untuk lebih banyak lagi merokok. Lalu ditambah lagi dengan minuman keras. Dan akhirnya mencoba marijuana atau ganja yang merupakan zat psikotropika yang mengandung tetrahidrokannabinol yang bisa membuat orang mengalami euforia kesenangan, dan hal itu akhirnya mengikat orang itu untuk menjadi semacam candu bagi dia. Dan orang yang seperti itu semakin lama semakin terus terperosok ya. Kamu hidup dalam kecemaran dan kedurhakaan dan terus menjadi kedurhakaan karena kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi budaknya. Tetapi seharusnya setelah kamu percaya kepada Kristus, kamu itu sudah dibebaskan. Anak muda itu ketika dia percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dosanya, diampuni dosanya, dan Yesus Kristus itu sudah mengalahkan dosa dengan kebangkitannya dan kematian. Jadi anak muda itu juga sudah diberikan kemampuan oleh Kristus untuk meninggalkan dosanya, tidak lagi menjadi hamba atau budak dari kebiasaan-kebiasaan yang berdosa itu. Harusnya dia sudah menjadi hamba Tuhan yang hidupnya kemudian hidup dalam kebenaran. Dia sudah dikuduskan, disucikan dari dosa dan kebiasaan yang memperbudak dia. Dia sudah dipindahkan oleh Tuhan. Jadi seperti engkau dulu melayani dosa karena kau sudah menjadi budak. Seharusnya setelah percaya Yesus engkau melayani Tuhan dengan tubuhmu, memberikan hidupmu, memberikan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan, dan kamu hidup dalam kebenaran. Kebenaran di sini berarti kamu memiliki hidup yang Tuhan perkenan. Kamu mempersembahkan dirimu kepada Tuhan karena kau hidup sebagai umat yang kudus. Kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan, bukan lagi berdosa. Kau sudah tidak menjadi hamba Dia, tapi kau sudah menjadi hamba Tuhan, mengkuduskan, mengkhususkan, memisahkan dirimu untuk menjadi milik Tuhan. Karena engkau mengasihi Kristus sekarang, yang sudah terlebih dahulu mengasihi. Jadi seperti orang lamaran. Orang lamaran itu memberikan sesuatu bagi orang yang dikasihi. Dia memberikan dirinya untuk orang yang dikasihinya itu. Karena nanti dia akan bersama dengan orang yang dikasihi itu, dan seluruh total penyerahan diri terjadi setelah pernikahan. Namun dalam pertunangan itu dia sudah memberikan cintanya, dirinya, dan dia masih mengharapkan akan memberikan secara utuh dirinya di saat pernikahan mereka. Dan biasanya pada hari lamaran itu juga mereka membawa benda-benda yang dikasihi oleh orang yang dikasihi itu, ya, dan dipisahkan, dikhususkan, lalu diserahkan kepada orang yang dikasihinya, dan kekasihnya itu menerima dengan sukacita barang-barang yang sudah dikhususkan untuk dia. Demikian juga hidup kita. Setelah hidup kita lepas dari dosa, kita mempersembahkan diri kita secara khusus bagi Kristus, bagi Tuhan.
Jangan lagi memberikan hidup kita dan tubuh kita kepada dosa, tetapi kita menghambakan diri kita untuk ada di dalam Yesus, dan hidup kita melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita sudah dipisahkan menjadi milik Tuhan. Ingatlah bahwa engkau adalah orang percaya, dan hiduplah sebagai umat yang kudus dalam melaksanakan kebenaran. Engkau menjadi hamba dari kebenaran di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian bagi kita. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Hidup sebagai umat yang kudus berarti memiliki kekudusan sempurna dengan cara menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Itu kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita telah memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, karena kita sudah diterima oleh Tuhan dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga Allah sudah menjadi Bapa kita. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18 di atas perikop 2 Korintus pasal 7 ini, kita diingatkan bahwa kita itu sudah dipisahkan oleh Allah sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dan tidak boleh bercampur dalam hidup rohani bersama dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Di dalam hidup pernikahan kita juga, kita harus memilih orang yang sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Anak muda ya, perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14 ini mengingatkan kepada kita, anak-anak muda, kalau engkau mencari pasangan hidupmu, baik suami kalau engkau perempuan atau baik istri kalau engkau laki-laki, engkau harus mencari orang yang percaya kepada Kristus. Karena tidak mungkin nanti orang yang tidak percaya itu akan bersatu denganmu sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita ada perbedaan dengan mereka. Dan dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita sudah dikatakan menjadi anak Allah. Allah sendiri sudah memilih kita dan menjadi Bapa kita, dan kita menjadi umatnya. Oleh sebab itu keluarlah kamu dari gaya hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya kamu bisa diterima oleh Tuhan, dan Allah sudah menjadi Bapamu dan kita anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sudah memiliki janji itu dalam hidup kita. Allah sudah menjadi Bapa kita. Kita sudah pisah dari gaya hidup orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, kamu harus menyempurnakan kekudusan kita itu dalam takut akan Allah. 2 Korintus pasal 7 ayat 1 bagian akhir. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Apakah maksud takut akan Tuhan? Apakah seperti kita menjadi takut ketika kita melihat tempat-tempat yang gelap? Ataukah kita menjadi takut ketika kita ada di tempat ketinggian? Apakah takut akan Allah itu seperti itu? Tidak. Kata takut akan Allah ini berarti kita orang yang mengagumi Tuhan. Kita sangat menghormati Tuhan karena Dia begitu kudus, Dia begitu mulia, Dia begitu maha tinggi, dan kita takut akan Dia untuk menjalani hidup yang tidak kudus di hadapannya. Kita takut untuk menjalani hidup yang tidak benar, karena kita tahu ada Tuhan yang suci dan maha kudus, maha mulia, maha tinggi itu dalam diri kita. Itu artinya takut akan Tuhan, mengagumi, menghormati Tuhan, dan memelihara hidup kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi sempurnakanlah pengudusanmu itu dalam takut akan Tuhan. Sempurnakanlah kesucian kita, karena kita mengagumi, menghormati Tuhan. Dan kekudusan yang firman Tuhan ajarkan di sini diartikan
dikhususkan, dipisahkan untuk maksud tertentu, yaitu supaya kita hidup untuk Tuhan. Jadi kau sudah percaya Yesus, hidupmu sudah memiliki hidup untuk Tuhan. Dan setiap orang yang percaya atau kita sekarang ini sudah dipisahkan dari dunia yang berdosa dengan segala perbuatannya yang membawa kepada kematian kekal. Kita sudah dipisahkan. Firman Tuhan kemudian menasihatkan, marilah, ajakan bagi kita, kau yang belum menyucikan hidupmu, engkau yang belum mengkuduskan diri, engkau yang masih hidup dalam kecemaran jasmani dan rohani. Tuhan mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ini ajakan supaya kita memiliki gaya hidup, tingkah laku dalam hidup sehari-hari sebagai umat yang kudus. Hiduplah seperti itu. Jauhilah pencemaran jasmani dan rohani. Bapak Ibu Saudara, tantangan pasti ada. Tantangannya seperti kita dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa, yang hidupnya cemar secara jasmani dan rohani. Teman-teman saya hidup seperti itu. Saya bisa dipengaruhi. Ada tantangan memang untuk hal itu. Ya, saya pernah mencoba untuk diet, tidak makan nasi, dan saya berhasil 2 minggu. Merasa lebih enak badannya, lebih segar, lebih ringan. Tetapi kemudian orang di sekitar saya itu makan nasi. Nasinya ada yang uduk, nasinya ada yang nasi campur. Wah, ini tergoda. Tergoda kembali, akhirnya makan lagi nasi dengan banyak. Dan akhirnya ya pengaruh bisa membuat kita tergoda. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita untuk menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Tantangan itu harus kita hadapi. Umat Tuhan harus hidup kudus, menyucikan diri, bebas dari pencemaran atau kekotoran dalam hal suatu tindakan yang mengotori jasmani atau rohani kita. Umat Tuhan yang mau hidup kudus berarti dia menghormati Tuhan, dia memisahkan diri dari hidup yang berdosa supaya tubuh jasmaninya tidak kotor dan kehidupan rohaninya tidak dicemarkan. Dosa senantiasa berusaha untuk umat Tuhan memiliki hidup yang tercemar dan membawa tubuhnya berdosa dan rohaninya hancur. Pencemaran jasmani sekarang ini sekeliling kita apa ya? Misalnya kita bisa melihat orang berkata, lagi nonton film yang enggak-enggak. Rupanya di media-media online, sekalipun lagi nonton, itu kadang-kadang terpotong dengan iklan ya, yang menampilkan fisik yang secara vulgar. Sampai anak kecil pernah berkata kepada orang tuanya, "Mama, aku gak nonton film yang enggak loh. Aku lagi nonton film aku, tiba-tiba kelihatan nih gambar perempuan bajunya nggak penuh." Gitu ya. Jadi anaknya bilang kepada mama, "Jangan curiga ya, saya nggak pernah mencari hal-hal seperti itu." Ya, ada banyak pengaruh yang tidak baik sekarang ini ya, bisa membuat kita tercemar. Nonton film yang enggak, ya, anak sampai dewasa bisa melihat hal itu ya. Janji kencan bukan dengan pasangannya, itu membuat tubuh kita tercemar, merusak tubuh. Ya, saya lihat kalau ada orang tato ya, mungkin orang berkata, "Pak Pendeta itu seni." Ya, tapi merajah tubuh kita itu tidaklah disarankan oleh firman Tuhan ya. Lalu menghancurkan tubuh kita dengan nikotin dan sejenisnya, mabuk-mabukan, dan memakai tubuh ini untuk kepuasan dosa. Itu pencemaran jasmani. Pencemaran rohani itu tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Doa malas, baca Alkitab sangat jarang, paling hari Minggu itu pun kalau bawa ya. Biasanya cuma dengar, apalagi sekarang kalau nonton online ya. Saya tidak pernah menyebutkan ibadah itu ditonton, tapi ibadah itu diikuti. Jadi bukan kita baca Alkitab, jangan hari-hari Minggu saja, tapi setiap hari selesaikan pembacaan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi terus demikian. Terus sepanjang hidup kita. Kalau kita tidak melakukannya, kita mencemari rohani kita.
Ibadah beberapa kali saja dalam setahun. Ya kalau dalam seminggu ya lumayan ya. Ibadah beberapa kali saja dalam seminggu. Tapi ini ibadah beberapa kali saja dalam setahun. Hidup rohani suam-suam. Nggak ada gairah untuk dekat dengan Tuhan, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan, tidak ada gairah untuk mengabdikan diri untuk Tuhan. Dan dia tidak mengasihi Tuhan. Itu pencemaran rohani. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani, karena Tuhan perlu kita muliakan, baik dengan tubuh kita maupun dengan roh kita. Tuhan perlu kita muliakan. Sama seperti halnya kita beribadah. Kita beribadah dalam roh dan kebenaran, tetapi tubuh kita juga menunjukkan bahwa tubuh kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita, hidup sebagai umat yang kudus adalah hidup yang menyucikan diri, memisahkan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita dari kitab Roma pasal 6 ayat 19. Hidup sebagai umat Tuhan yang kudus berarti kita menjadi hamba kebenaran, tidak lagi menjadi hamba dari kedurhakaan, kecemaran, dosa sebelum kita percaya kepada Kristus. Tetapi sekarang kita adalah hamba Tuhan yang hidup kudus untuk melakukan kebenaran, perbuatan yang dikehendaki oleh Kristus. Dan kita diingatkan dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1, hidup sebagai umat yang kudus berarti memiliki kekudusan sempurna dengan cara menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Sucikanlah dirimu sebagai umat yang kudus milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah mengingatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami adalah umat yang kudus, umat yang sekarang menjadi milik Tuhan untuk melakukan perbuatan kebenaran. Kami ingin melakukan hal itu dalam hidup kami, menyukakan Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati-Mu, dan tidak lagi menyerahkan tubuh ini untuk melakukan kehendak dosa seperti dulu kami lakukan sebelum percaya kepada Kristus. Dan sebagai umat yang kudus, firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk menyempurnakan kekudusan kami dalam takut akan Tuhan, dan kami menyempurnakan kekudusan kami untuk menjauhi, menyucikan diri kami dari segala kecemaran jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak, kami ingin melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami bisa menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapanmu melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan kami berdoa juga melalui firman Tuhan, hidup kami terus diajar Tuhan, terus dibentuk Tuhan, semakin dikuduskan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa saat ini Tuhan bersatu hati umat-Mu di Rosipina, berdoa bagi bangsa dan negara. Terutama Tuhan dalam situasi pandemi, kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati pemerintah yang ada. Berikan pemerintahan yang bijaksana untuk bisa terus menolong seluruh rakyat Indonesia menghadapi situasi pandemi. Kami berdoa juga Tuhan bagi ketersediaan vaksin bagi bangsa ini. Kami mendengar masih ada keterbatasan kesediaan vaksinnya. Kami percaya Tuhan sanggup menolong, mendatangkan pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah itu semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya juga Tuhan menyertai bangsa ini dalam menghadapi varian-varian baru daripada virus COVID-19. Kami berdoa, berikan kiranya Tuhan hati yang peka, mata yang mau terus melihat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk kami juga mau belajar mengasihi diri kami dan mengasihi orang lain dengan kami mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa biarlah apa yang kami lakukan ini juga menolong pemerintahan dalam mengurangi kasus COVID di bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, pemerintahan Pak Jokowi dengan semua kementeriannya. Kami percaya Tuhan, mereka semua ada di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kalau Tuhan menempatkan kami di gereja lokal, Gereja Baptis Indonesia Rosipina, bukan sebuah kebetulan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam Gereja Baptis Indonesia Rosipina ini dengan seluruh keberadaan mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul dalam hal finansial, dalam hal sakit penyakit, dalam hal relationship atau apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami tidak tahu satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memegang erat tangan setiap umat-Mu. Dan kami berdoa, biarlah melalui pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, mereka juga boleh melihat kuasa dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih, mengucap syukur juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Dan juga semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu ini yang sudah setia melayani-Mu. Di tengah-tengah kesibukan mereka, biarlah ya Bapa mereka melayani dengan sungguh hati. Mereka menyadari bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami semua. Sehingga kami mempersembahkan apa yang Tuhan sudah lebih dulu berikan bagi kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau yang menolong kami semua untuk bisa terus bisa melayani Tuhan dan boleh memberkati umat Tuhan melalui ibadah online ini. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa biarlah Tuhan setiap tema-tema firman Tuhan boleh menjawab kebutuhan daripada jemaat Tuhan di Rosipina ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sudah jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita akan mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Bapa dalam surga, hamba berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu ini. Mereka hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Kristus. Mereka hidup dalam pertumbuhan rohani sebagai orang yang mengasihi dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kamu memberkati mereka secara jasmani, pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan. Tuhan memberkati dan memberikan masa depan yang baik bagi seluruh umat. Berkati seluruh umat Tuhan di dalam Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Jakarta. Terpujilah Tuhan. Dan biarlah kami pulang dengan penyertaan-Mu. Kami berada dimanapun juga dengan sukacita yang berasal dari Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Allah. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami. Sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.